BMT Fastabik resmikan kantor layanan ULAS MKU. Sebagai wujud untuk memberdayakan umat, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam berinfak dan berzakat, BMT Fastabik Pati meresmikan kantor layanan ULAS MKU Fastabik. Baitul Mal wa Tamwil BMT Fastabik Pati memiliki unit layanan baru. Ini menyusul dengan diresmikannya kantor layanan unit lembaga amil zakat membangun keluarga utama atau LAS MKU Fastabik pada Kamis pagi 11 Januari 2024. Di wawancara usai peresmian, Ketua Pengurus BMT Fastabik Muhammad Ridwan mengatakan selain mengelola lembaga amil zakat, BMT juga mengelola bisnis. Dengan peresmian kantor layanan ULAS MKU Fastabik itu bisa menyeimbangkan kedua hal yang dikelolanya. Harapannya BMT dengan kantor ini bisa melayani seimbang antara dua sayap tadi. Bisnis setiap orang pasti suka lah, gitu. Tapi yang zakat, infak, sodakoh itu begitu. Nah, secara nasional kita bergabung kepada lembaga amil zakat MKU karena sudah mendapat lisensi izin operasional dari Kemenak bahwa LAS MKU mendapat izin operasional sebagai lembaga amil zakat nasional. Ini Mas Jody sebagai direkturnya. Dengan demikian BMT Fastabik dengan adanya kantor ULAS ini semakin bermanfaat untuk umat, khususnya kepada semua lapisan. Karena lewat ULAS ini orang kaya-kaya berarti akan menyalurkan zakat infaknya, sementara kemiskinan dan duafa akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Kita ingin di tahun 2045 itu ada 500 juta penerima manfaat dari anggota-anggota BMT Fastabik. Begitu kira-kira. Ya, pertama LAS MKU secara nasional itu ada 161 BMT yang tergabung menjadi unit layanan, sekitar ada 500 lebih kantor. Kan tetapi itu masih layanan kita itu masih nyatu dengan gerakan di BMT. Harapannya dengan ada peresmian daripada kantor LAS MKU ini, layanan ini akan menginspirasi kepada teman-teman di semua unit layanan di seluruh Indonesia untuk juga sudah memulai memberikan gerakan-gerakan dalam bentuk ruang-ruang spesial kepada anggota atau kepada masyarakat yang ingin memberikan zakatnya. Karena itulah kemudian sehingga ketika nanti gerak ini menginspirasi dan menjadi gerakan, maka kemudian ketika orang datang ke BMT mau bayar zakat, infak dan sedekah sudah ada corner-corner seperti yang saat ini. Ini saya kira sangat menginspirasi dan ide terkait dengan corner zakat infak ini akan kita sebarkan kepada gerakan bahwa ada hal-hal yang potensi yang bisa diberikan pelayanan kepada semua masyarakat untuk bertransaksi zakat infak dan sedekah, gitu. Bahkan di masih ada 3 Pak ya secara nasional. Mungkin ada semacam tracking lagi untuk mendorong cairnya ULAS seperti kita. Oke. Kalau secara nasional kita memang punya target karena di pertumbuhan di perhimpunan namanya Perhimpunan BMT Indonesia kita itu ada 351 BMT, kita baru ada 161 yang gabung, maka kemudian juga PR kita nanti akan mengajak teman-teman juga untuk bergabung dalam satu gerakan lembaga zakat di MKU. Karena ini kita rasakan begitu teman-teman bergabung kepada kita, akan banyak benefit yang bisa diterima oleh teman-teman, baik dari sisi pendidikan, pengembangan, kemudian juga dari sisi strategi, ya strategis yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Dan ini akan berdampak. Kalau teman-teman BMT atau lembaga yang masih mandiri-mandiri itu, dampaknya tidak akan begitu besar. Tapi ketika bergabung dalam satu lembaga kita di LAS MKU, maka dari sedikit-sedikit itu akan menjadi besar dan tentu akan memberikan dampak besar kepada masyarakat. Dari goal-goalnya apa nih Pak? Kalau kita itu punya di LAS MKU sendiri punya namanya core purpose ya. Core purpose kita itu fokusnya sebagai bargaining position kita itu di 3 hal.
yaitu ada dari keluarga utama, di mana kemudian karena nama juga dari kita LAS keluarga utama, harapannya nanti keluarga yang ada, yang kita bina atau yang menjadi binaan dari lembaga zakat kita itu betul-betul menjadi keluarga utama. Apa indikator dari keluarga utama? Salah satunya adalah bahwa anak dari keluarga duafa itu mampu dia mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Itu salah satu indikator. Kemudian yang kedua, purpose kita itu adalah di pemberdayaan ekonomi, di mana juga bahwa kemiskinan itu tidak akan selesai dengan program-program charity, tapi ada peningkatan dalam program pemberdayaan ekonomi, apakah stimulan modal ataukah dalam proses pendampingan pendampingan keahlian ya kepada duafa atau penerima manfaat. Kemudian yang ketiga, masjid, di mana masjid ini adalah mempunyai power yang cukup besar terkait dengan sosial ya. Sudah contohkan juga oleh Nabi bahwa kita harus berangkat dari masjid, dan prinsipnya memang kita di LAS MKU itu dilahirkan dari masjid, karena BMT dulu sejarahnya juga dari masjid, maka kemudian setiap titik kegiatan itu biasanya kita bermula dari masjid, Pak. Misalnya ketika ada kebencanaan, titik kumpulnya, assembly point-nya itu ada di masjid, kerjasama dengan masjid yang dia tahu lokal seperti apa, dan kemudian juga jauh dari itu adalah memberdayakan potensi yang ada di masjid itu dalam hal kegiatan-kegiatan sosial di suatu kejadian. Itu Pak, ada 3 itu dari kita di core purpose-nya kita.